Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bukti merindukan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, kita diciptakan dengan satu kondisi, dengan satu keadaan di mana kita tidak akan mungkin dipuaskan kecuali Allah sendiri yang mengisi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau ada manusia yang berjuang untuk mendapatkan meraih perkara dunia. Misalnya mereka berjuang untuk mendapatkan kesuksesan, tapi mereka tidak pernah puas dengan kesuksesan yang mereka peroleh. Mereka berjuang untuk mendapatkan fasilitas, materi, kekayaan, dan sebagainya. Tapi mereka juga tidak akan pernah puas dengan segala yang mereka capai. Bahkan manusia mencari kenikmatan melalui dosa, tetapi mereka juga tidak akan pernah puas melalui kenikmatan yang bisa mereka peroleh dengan hidup dalam dosa. Karena memang manusia diciptakan dengan satu keadaan di mana ada satu ruang di dalam kehidupan mereka, yang ruangan itu tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Manusia diciptakan demikian. Itu sebabnya manusia tidak akan pernah puas kecuali Tuhan sendiri yang mengisi kehidupannya. Itu sebabnya juga saudara bahwa seharusnya setiap manusia, saya dan saudara, harus merindukan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dipuaskan, supaya kita dipenuhi, karena hanya Dia yang bisa memenuhi kehidupan kita. Saat ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam kita menjalani hidup kita, apakah kita rindu akan Tuhan? Ataukah kita sibuk dengan perkara dunia dan melupakan Tuhan, padahal hanya Dia yang bisa mengisi kehidupan kita? Malam hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan bagaimana kita merindukan Tuhan dan apa buktinya kita merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak hidup merindukan Tuhan, hidup kita akan sia-sia, hidup kita akan hampa, hidup kita akan berlalu tanpa arti saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rindu dan haus akan Tuhan, dan setiap kita mengalami kepuasan, dipenuhi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori.
Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga gampang saudara untuk memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Di tanah sungai Yordan dan di pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Bani Korah, di mana di dalam mazmurnya ini pemazmur menegaskan bahwa dia mengalami satu kondisi yang tertekan, sehingga berkali-kali dia berkata bahwa jiwanya mengalami ketertekanan oleh karena situasi, oleh karena kondisi yang dia alami di dalam kehidupannya. Dan dalam ketertekanan jiwanya itu, dia menegaskan bahwa dia rindu akan Tuhan. Tindakan yang dia lakukan adalah respon yang dia buat, yang dia nyatakan, tunjukkan adalah bahwa dia rindu akan Tuhan dalam situasi tertekan yang dia alami di dalam kehidupannya. Bahkan pada situasi yang tertekan itu, saudara, orang-orang malah berkata, "Di mana Allahmu?" Sampai 2 kali dia menyebutkan apa yang orang lain katakan kepada dia, di mana ayat 4 di sana dikatakan, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, dan sepanjang hari orang berkata kepadaku, 'Di mana Allahmu?'" Lalu kemudian dia ulang lagi ayat yang ke-11, "Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?'" Dalam kondisi yang dia alami, dan kemudian di dalam kondisi itu belum terlihat pertolongan Tuhan. Bahkan orang-orang lain juga belum melihat
pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan pemazmur ini, sehingga orang-orang mulai berkata, saudara, di mana Allahmu? Katanya Allahmu menolong, katanya Allahmu penuh kasih, katanya Allahmu mengasihi engkau. Di mana Allahmu? Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa kondisi, apa keadaan yang sedang saudara alami saat ini? Dan dalam keadaan yang saudara alami, apa yang menjadi respon saudara? Dan ketika saudara mengalami ketertekanan, beban, persoalan, penyakit, masalah hidup, kehancuran ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya yang membuat jiwa saudara tertekan mungkin saat ini, bagaimana respon orang lain? Apakah orang menguatkan saudara dan berkata bahwa saudara harus kuat, mereka kuatkan saudara, mereka hiburkan saudara? Ataukah malah sebaliknya, orang-orang malah mencibir saudara karena saudara anak Tuhan, bahkan mungkin karena saudara pelayan? Orang-orang mulai kemudian berkata, di mana Tuhanmu itu yang ajaib katanya? Di mana Tuhanmu yang katanya menolong engkau? Saya tidak tahu apa kondisi yang sedang saudara alami. Tapi sekalipun misalnya saudara mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur ini, bebanmu berat, jiwamu tertekan oleh karena beban masalah persoalan yang sedang saudara alami. Dan kemudian orang-orang juga mulai menyindir saudara, bahkan menghakimi saudara. Katanya dia pelayan, katanya dia ikut Tuhan, dia beribadah, dia jemaat ini, dia begitu dan sebagainya. Kalau itu, di mana Tuhan yang menolong dia? Mungkin orang-orang lain juga mulai mencibir. Bebanmu berat, jiwamu tertekan oleh karena beban dan persoalan yang berat, ditambah lagi orang-orang lain mungkin menjatuhkan engkau dengan penghakiman-penghakiman yang mereka beri. Dan atas semua itu, saudara, apa yang menjadi respon saudara? Apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi sikap saudara? Apakah saudara juga akan protes sama Tuhan dan berkata, di mana pertolonganmu Tuhan? Katanya engkau ajaib, aku sudah berdoa, aku melayani engkau, aku beribadah, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu yang akan saudara ambil menjadi sikap dalam menghadapi situasi yang sedang saudara alami saat ini? Saudara, kita akan belajar dari pemazmur, di mana di ayat yang terakhir pemazmur ini berkata bahwa Tuhan adalah penolongnya. Artinya, saudara, di dalam perjalanan hidupnya, pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, ada banyak dan seringkali mungkin masalah, persoalan, beban yang membuat jiwa tertekan. Tetapi pada endingnya, pada akhirnya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang nyatakan mujizat, Tuhan yang mengubah kondisi, mengubah situasi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa terhadap segala situasi, segala keadaan yang engkau alami di dalam kehidupanmu, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong karena Dia Allah yang berkuasa, dan Dia pasti menolong karena Dia mengasihi setiap kita, dan Dia sudah menetapkan waktu untuk menolong kita, waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menolong kita, untuk mengubah segala situasi dan kondisi hidup kita. Itu yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Dan mengapa dia mengalami itu? Karena dia bersikap benar, karena dia berespon benar atas semua kondisi dan keadaan yang dia alami. Bebannya berat, jiwanya tertekan, orang-orang mencibir dia. Dalam semua kondisi itu, dia menegaskan ayat yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dalam semua kondisi tadi, saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa seperti rusa merindukan sungai yang berair. Di daerah kering, di tanah tandus, di padang gurun, rusa, bayangkan saudara betapa rindunya rusa merindukan sungai yang berair. Dan untuk menggambarkan betapa hausnya dia, betapa rindunya dia akan Tuhan, dia gambarkan seperti rusa merindukan sungai yang berair.
Demikian dia merindukan Tuhan, demikian jiwanya haus kepada Allah yang hidup. Masalah masih menindih, persoalan masih bertubi-tubi, jiwanya masih tertekan oleh karena masalah dan persoalan itu. Orang-orang masih mencibir dia, tetapi dalam kondisi itu dia menegaskan seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian juga dia merindukan Tuhan. Dan jiwanya yang tertekan tadi, dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwa yang tertekan tadi merindukan Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi kondisi ini. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara juga melakukan respon ini? Apakah saudara juga meresponi seperti pemazmur ini meresponi kondisi yang dia alami? Kalau saudara meresponinya demikian, artinya dalam semua kondisi itu saudara tetap rindu dan haus akan Tuhan. Percayalah, pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Adakah kita merindukan Tuhan? Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia ini sehingga kita ditimpa oleh berbagai-bagai beban dan masalah hidup oleh karena kita terlalu fokus kepada perkara dunia. Padahal hidup kita hanya bisa diisi oleh Tuhan, hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Itu sebabnya pemazmur ini dalam masalah yang dia alami, dia rindukan Tuhan, dia haus akan Tuhan. Biarlah saat ini saudara, kita merindukan Tuhan dalam kondisi yang berat yang mungkin sedang saudara hadapi. Rindukanlah Tuhan dalam hidup saudara, hauslah akan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, mungkin gampang kita berkata, Tuhan aku rindu Engkau, Tuhan aku haus akan Engkau. Tapi apakah ada bukti kita rindu dan haus akan Tuhan? Pemazmur ini membuktikan saudara. Ketika dia berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ketika dia berkata begitu saudara, itu bukan sekedar perkataan, tetapi dia buat aksi. Dia buktikan bahwa dia benar-benar merindukan Tuhan. Ketika saudara mendengarkan renungan ini pagi hari ini, mungkin saudara mulai berkata, ya Tuhan aku merindukan Engkau. Tapi tidak sekedar perkataan saudara, harus ada bukti bahwa saudara benar-benar merindukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apakah ada bukti saudara merindukan Tuhan dalam hidup saudara? Pemazmur membuktikannya saudara. Setelah dia mengatakan bahwa dia begitu merindukan Tuhan, ayat 5 ini merupakan bukti bahwa dia merindukan Tuhan. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bukti dia merindukan Tuhan, bukti dia haus akan Tuhan dalam segala kondisi yang dia alami. Dia menegaskan bahwa inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Saudara, sebagai bukti dia rindu akan Tuhan, dia berjuang untuk menjadi yang terdahulu dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menghadap kepada Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam datang tersungkur kepada Tuhan. Dia berjuang untuk dia menjadi yang terdepan dan menjadi yang terdahulu, saudara. Jadi bukan sekedar perkataan ketika dia berkata jiwaku haus dan rindu akan Tuhan, tapi dia buktikan memang dia menjadi yang terdahulu. Dia dahului semua orang supaya dia yang menjadi terdepan, dia yang menjadi terdahulu, dia yang menjadi orang yang paling maju di dalam memuji menyembah Tuhan, di dalam beribadah, di dalam bersekutu, di dalam berdoa kepada Tuhan. Kalau seperti kondisi kita saudara, bahwa sekalipun pandemi,
kita tetap menjadi yang terdepan dalam beribadah, apapun bentuk ibadahnya. Artinya kita berkobar-kobar dalam beribadah, kita berapi-api dalam bersekutu dengan Tuhan. Tidak pernah bisa dibatasi oleh kondisi, tidak pernah bisa dibatasi oleh keadaan. Kalau itu yang kita lakukan, saudara, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ingat Daniel, saudara, ketika dia ada di negeri perantauan, dan kemudian di sana dia mengalami keberhasilan menjadi orang nomor 2 di bawah raja pada waktu itu, saudara. Dan kemudian para pejabat iri dan hendak untuk menjatuhkan dia, tetapi tidak ada alasan. Satu-satunya alasan adalah dalam penyembahannya kepada Tuhan, karena pada waktu itu mereka semua menyembah berhala, sedangkan Daniel ini menyembah Tuhan. Sehingga mereka atur siasat. Akhirnya dibuat keputusan bahwa tidak boleh menyembah apapun dan kepada siapapun kecuali kepada raja. Kalau ada yang kedapatan seperti itu, maka akan dimasukkan ke goa singa. Ketika surat itu diedarkan, saudara, dan didengar oleh Daniel, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia pergi ke ruang atas, di mana seperti biasa 3 kali 1 hari dia berdoa. Dia pergi ke sana untuk berdoa juga. Saat situasi tidak mendukung, dia tetap pergi ke sana untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Artinya, saudara, sekalipun situasi genting, sekalipun situasi tidak mendukung, namun dia tetap merindukan Tuhan. Dia buktikan itu melalui konsistennya untuk bersekutu dengan Tuhan, melalui konsistennya untuk datang menyembah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika dia dimasukkan ke goa singa, mulut singa pun tertutup semua, padahal itu singa kelaparan. Buktinya, saudara, saat Daniel dikeluarkan dari sana, dan kemudian orang-orang yang memfitnah dia dimasukkan ke dalam, belum lagi mereka sampai di dalam, singa sudah menerkam. Sedangkan Daniel 1 malam ada di dalam, singa bermain-main mungkin dengan dia. Tuhan menolong, Tuhan melindungi orang-orang yang terbukti haus akan dia dalam segala kondisi, sekalipun kondisi genting, sekalipun kondisi tidak mendukung, sekalipun kondisi dalam masalah yang berat, namun tetap dia merindukan Tuhan dengan menjadi yang terdepan, menjadi yang terdahulu dalam bersekutu beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Bagaimana dengan ibadah saudara? Saudaraku, dengar, di masa pandemi ini tidak sedikit orang yang menjadikan situasi ini menjadi alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan hari ini mereka sudah mulai nyaman dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Sekali lagi saya berkata, hati-hati. Hidupmu akan hampa, hidupmu akan kosong jika engkau tidak isi hidupmu dengan Tuhan. Dan hidupmu akan hancur, dan pada akhirnya penghukuman yang akan nyata dalam hidupmu kalau engkau tidak rindu dan haus akan Tuhan. Di dunia ini hidupmu akan berantakan tanpa rindu haus akan Tuhan, dan dalam kekekalan hidupmu akan binasa dalam penghukuman jika engkau tidak merindukan Tuhan. Itu sebabnya apapun kondisinya, apapun keadaannya, itu tidak menjadi alasan. Tetaplah menjadi pribadi yang merindukan Tuhan, haus akan Tuhan, dan buktikan itu melalui ibadah saudara, melalui doa saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan. Mari buktikan, saudara, kita yang menjadi terdepan dalam beribadah kepada Tuhan dalam segala kondisi yang kita alami. Itu bukti pertama, pemazmur merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menjadi terdepan dalam ibadahnya, dalam persekutuannya dengan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6, dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora gelombangmu bergulung melingkupi aku." Saudara,
Jiwanya tertekan karena situasi. Kita manusia biasa, termasuk pemazmur ini juga manusia biasa. Dalam persoalan, dalam masalah, dalam tekanan, dalam situasi yang kita alami, wajar kalau jiwa kita tertekan. Kalau saat ini bebanmu berat, wajar kalau jiwamu tertekan. Kalau saat ini masalahmu berat, wajar kalau jiwamu tertekan. Jika saat ini engkau sakit, wajar kalau jiwamu tertekan. Tapi saat jiwamu tertekan, apakah engkau masih rindu dan haus akan Tuhan? Dan apa buktinya engkau rindu dan haus akan Tuhan? Saudara, pemazmur dalam semua kondisi yang dia alami, jiwanya begitu tertekan, saudara, oleh karena kondisi itu. Tetapi dia tetap rindu dan haus akan Tuhan. Dan bukti dia rindu dan haus akan Tuhan yang kedua adalah dia berkata kepada jiwanya yang sedang tertekan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Artinya, saudara, bukti dia rindu dan haus akan Tuhan dalam kondisi yang dia alami. Dia arahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia arahkan jiwanya untuk datang dan berharap kepada Tuhan, untuk tidak gelisah, untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Hari ini dalam ketertekanan jiwa yang sedang saudara alami, apa yang saudara lakukan sebagai bukti saudara haus akan Tuhan? Ataukah malah saudara protes sama Tuhan? Saudara, pemazmur sebagai bukti dia rindu akan Tuhan, dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan." Bahkan 2 kali dia berkata demikian, saudara. Di ayat 12 juga dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Jadi dia tegaskan, dia arahkan, dia dorong, dia motivasi dirinya sendiri, saudara, untuk tidak tertekan, untuk tidak berlarut-larut dalam ketertekanan, oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena tekanan yang sedang dialami. Tapi dia arahkan jiwanya untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Hari ini pun, saudara, mari kita buktikan kita rindu akan Tuhan. Jiwamu tertekan oleh karena masalah, itu wajar. Hatimu tertekan oleh karena persoalan, beban yang sedang engkau tanggung, itu wajar. Jiwamu tertekan oleh karena masalah, penyakit yang sedang saudara derita, itu wajar. Tetapi jika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, saudara, mari kita buktikan kita masih tetap rindu dan haus akan Tuhan saat jiwa kita tertekan. Apa buktinya kita rindu dan haus akan Tuhan dalam ketertekanan jiwa? Mari kita berkata seperti pemazmur ini, kita arahkan jiwa kita yang sedang tertekan itu kepada Tuhan. Kita arahkan motivasi dan alihkan jiwa kita yang sedang tertekan itu untuk berharap kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. "Mengapa engkau tertekan dalam diriku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Sampai 2 kali ayat 12 dia juga mengatakan demikian. Jadi, saudara, berkali-kali dia mendorong jiwanya untuk berharap kepada Allah. Dia motivasi, dia arahkan jiwanya yang sedang tertekan untuk berharap kepada Allah. Demikian juga, saudara, saya dan saudara harus aktif untuk mengarahkan jiwa kita yang mungkin seringkali tertekan oleh karena masalah, persoalan, dan tekanan hidup. Mari kita secara aktif mengarahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan. Itu bukti kita haus akan Tuhan sekalipun jiwa kita tertekan oleh karena masalah dan persoalan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, sebagai bukti pemazmur ini rindu dan haus akan Tuhan saat jiwanya tertekan. Ayat 9 dia berkata, "Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku." Perhatikan, saudara, Allah tidak tinggal diam.
Dia memerintahkan kasih setianya. Artinya Tuhan menyatakan, mewujudkan kasih setianya di dalam kehidupan anak-anaknya yang selalu rindu akan dia. Sekalipun mereka tertekan oleh karena masalah dan persoalan, Tuhan menyatakan kasih setianya. Dan sebagai bukti, pemazmur ini rindu akan Tuhan. Bukan hanya rindu pertolongannya, bukan hanya rindu mujizatnya. Karena seringkali saudara, banyak orang yang kelihatan rindu akan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka rindu akan mujizat Tuhan. Mereka rindu berkat Tuhan. Karena buktinya saat mereka mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami berkat Tuhan, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka sibuk dengan berkat yang mereka terima. Tetapi pemazmur ini dia rindu dan haus akan Tuhan. Itu sebabnya saat Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia. Apa yang dia lakukan saudara? Dia berkata, pada malam hari aku berdoa, menyanyikan nyanyian syukur, satu doa kepada Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan di ayat 12 juga dia berkata, di kalimat yang terakhir saudara, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, saat dia mengalami kasih Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Allah, dia bermazmur bagi Allah, dan kemudian dia bersyukur kepada Allah, karena memang yang dia rindukan adalah Allah. Bukan pertolongannya saja, bukan mujizatnya saja, tetapi yang dia rindukan adalah Tuhan. Itu sebabnya saat dia mengalami mujizat, saat doanya dijawab, saat dia diberkati, dia tetap berdoa, dia tetap bermazmur bagi Tuhan, dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini pun saudara, mari kita buktikan seperti pemazmur ini bahwa kita rindu akan Tuhan, bukan rindu berkat-berkatnya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang ketika mereka mendapatkan yang mereka inginkan, mereka malah akhirnya makin jauh dari Tuhan. Tadinya sebelum mereka diberkati, mereka masih punya waktu kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka diberkati, mereka terlalu sibuk dengan berkat Tuhan dan mereka melupakan Tuhan. Itu orang yang tidak haus akan Tuhan, saudara. Saat ini kalau saya dan saudara rindu dan haus akan Tuhan, buktikan. Kalau hari ini engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau tetap merindukan Tuhan, dengan tetap berdoa, dengan tetap bermazmur, dan dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, biarlah hari ini saudara tetap buktikan apapun situasi, saat doa belum dijawab, saudara tetap merindukan Tuhan. Saat doamu dijawab, engkau diberkati, engkau tetap merindukan Tuhan. Artinya dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kita merindukan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, bahwa kita harus mengisi hidup kita dengan Tuhan. Kita harus haus dan rindu akan Tuhan, karena kita diciptakan, hidup kita diciptakan dengan satu kekosongan kalau Tuhan tidak mengisi hidup kita. Itu sebabnya rindukan dan haus selalu Tuhan, saudara. Apa buktinya kita rindu dan haus akan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita sudah belajar dari pemazmur bahwa bukti dia rindu akan Tuhan, dia menjadi yang terdahulu, menjadi yang terdepan dalam beribadah, dalam bersekutu dengan Tuhan. Dia menjadi terdepan dalam kemajuan kerohaniannya. Dan yang kedua, saudara, dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan sekalipun jiwanya masih tertekan oleh karena masalah persoalan. Dan kemudian yang ketiga, dia berdoa, bermazmur, bersyukur ketika Tuhan menolong dia. Biarlah hari ini setiap kita juga menerapkan firman Tuhan ini. Apapun beban persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, tetap rindu dan haus akan Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi yang terdepan dalam bersekutu, dalam beribadah kepada Tuhan. Dan arahkan jiwa saudara yang tertekan oleh karena masalah persoalan, arahkan jiwa saudara berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur, berdoa, bermazmur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ketika Tuhan menolong saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama di malam hari ini. Saya percaya setiap saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan.
Malam hari ini Engkau mengajari kami bagaimana supaya kami tetap rindu dan haus akan Tuhan, dan kami harus mengisi hidup kami dengan rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan, karena kami tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun kecuali Engkau yang mengisi kehidupan kami. Dan hari ini kami sudah belajar apa buktinya kami rindu dan haus akan Engkau. Kami harus menjadi yang terdepan dalam bersekutu, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami harus mengarahkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami harus tahu bersyukur, bermazmur, memuji Tuhan ketika Engkau menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami raih janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan. Dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan
yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan, saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka, ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan, ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan, Tuhan. Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu, Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit.
Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan
keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di
kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka. Sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.